Assalamualaikum semuanya. Jadi di video kali ini kita akan membahas materi tentang cara menentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Mari kita simak baik-baik ya videonya. Sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, alangkah lebih baik kita mengenal terlebih dahulu langkah apa saja sih yang harus dilakukan untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi. Nah, jadi langkah-langkah untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi itu ada 3. Yang pertama, tentukan nilai stasioner dalam interval itu jika ada. Yang kedua, tentukan nilai-nilai fungsi pada ujung-ujung interval. Dan yang ketiga, nilai terbesar dari nilai-nilai itu merupakan nilai maksimum, sedangkan nilai terkecil merupakan nilai minimum. Baik, jadi kita langsung saja ke pembahasan materi yang pertama. Soal yang pertama, tentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 4x dalam interval min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari 4. Oke, jadi langkah pertama kita cari terlebih dahulu turunan dari fungsi f(x) yang ini. Kita cari bentuk turunannya, yaitu f aksen x turunan dari x kuadrat min 4x sama dengan 2x min 4. Ingat, tadi langkah pertama cari stasioner pada interval itu jika ada. Ingat, suatu fungsi yang memiliki nilai stasioner, dia mempunyai syarat di mana syaratnya itu f aksen x sama dengan 0. F aksen x-nya kita sudah cari dan kita temukan sama dengan 2x min 4 sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita akan mencari nilai x-nya terlebih dahulu. 2x sama dengan min 4 kita pindah ruas menjadi positif 4. Maka nilai x menjadi 4-nya di sini kita bagi dengan 2, maka kita tulis 4 dibagi 2 sama dengan menghasilkan 2. Nah, sekarang kita perhatikan apakah nilai x sama dengan 2 itu termasuk interval yang di atas? Coba perhatikan, interval di sini dari min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari 4. Jadi, apakah x sama dengan 2 itu termasuk ke dalam interval? Ya, betul. Jadi, nilai x sama dengan positif 2 itu termasuk ke dalam interval min 2 sampai dengan positif 4. Jadi, kita cari saja nilai stasionernya, di mana kita tinggal ganti saja setiap variabel x yang ada pada fungsi f(x) ini menjadi yang tadi kita sudah dapatkan dengan nilai x-nya yaitu 2. Jadi kita tinggal tuliskan saja di mana f(x) menjadi f2, x kuadrat menjadi 2 kuadrat, dan min 4x menjadi 4 dikali 2. Sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4, min 4 dikali 2 sama dengan min 8, jadi kita jumlahkan saja 4 dikurangi 8 sama dengan min 4. Nah, jadi kita sudah menemukan nilai stasionernya yaitu min 4. Karena kita sudah selesai di langkah pertama, jadi kita akan mencari langkah-langkah selanjutnya, yaitu langkah kedua, menentukan nilai-nilai fungsi pada ujung-ujung interval. Nah, ujung-ujung dari intervalnya negatif 2 dan positif 4. Kita tinggal ganti saja variabel x-nya dengan ujung-ujung interval, di mana f(x) menjadi f min 2, x kuadrat menjadi min 2 pangkat 2, dikurangi 4x menjadi 4 dikali min 2 sama dengan di mana min 2 pangkat 2 yaitu min 2 kali min 2 menjadi 4, dan min 4 dikali min 2 sama dengan positif 8. Nah, kita jumlahkan saja 4 ditambah 8 menjadi 12. Oke, jika tadi variabel x digantikan menjadi min 2, sekarang kita gantikan menjadi positif 4, di mana f(x) menjadi f4 sama dengan x kuadrat min 4x menjadi x kuadrat menjadi 4 kuadrat, dan min 4x menjadi 4 dikali 4 sama dengan 4x kuadrat sama dengan 16 dikurangi 4 dikali 4 sama dengan 16. 16 dikurangi 16 yaitu 0. Dan inilah langkah yang nomor 2. Langkah terakhir. Dari perhitungan langkah pertama dan langkah kedua bisa diambil kesimpulan bahwa nilai terbesar adalah nilai maksimum dan nilai terkecil adalah nilai minimum. Nah, perhatikan, dari ketiga nilai yang kita cari tadi, mana nilai yang paling terbesar? Yaitu tentunya positif 12, maka kita bisa tuliskan nilai maksimumnya adalah 12.
Lalu kita perhatikan lagi nilai yang terkecil dari 0 dan negatif 4, maka yang terkecilnya adalah negatif 4. Jadi dapat kita katakan nilai minimumnya adalah negatif 4. Nah, jadi seperti ini teman-teman cara menghitung nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi. Mudah bukan? Demikian tutorial singkat dari saya, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.